Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Pemirsa An-Naba TV dan juga sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Amin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari perdana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Dan tentunya semua kita sudah tahu bahwa kita menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini penuh dengan kesedihan dan keprihatinan. Karena kita sedang mengalami cobaan yang luar biasa, yaitu virus corona atau yang sering disingkat dengan COVID-19, yang bukan saja melanda negeri kita tapi juga seluruh dunia. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa di bulan Ramadan yang merupakan waktu-waktu yang sangat mustajab jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah ini, cobaan yang berat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita tenang menjalankan seluruh aktivitas kita, baik itu aktivitas bisnis, aktivitas kerja yang lain, dan terutama adalah aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya kita tahun ini menjalankan ibadah puasa tidak bisa mensyiarkan malamnya, mensyiarkan Islam di malamnya dengan menghidupkan qiyamul lail, salat tarawih di masjid secara berjamaah. Namun walaupun demikian, kita tetap melakukan kegiatan ibadah sunnah qiyamul lail, salat tarawih berjamaah dengan keluarga kecil kita di rumah masing-masing. InsyaAllah pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan kehendak kita, tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang menegur kita semua agar dapat kembali ke jalan yang benar. Dan kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa kita yang 1 bulan ini dapat mengampuni segala dosa-dosa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah ini bisa mengantarkan kita menuju pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183, salah satu hakikat atau tujuan daripada puasa itu membentuk pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi salah satu pengaruh daripada puasa ini diharapkan bisa menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha agar Ramadan kita ini optimal? Tentunya kita harus berusaha bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita hari ini di awal Ramadan tahun ini, saya membawakan tema pentingnya taubat. Saya ulangi, tema kita hari ini adalah pentingnya taubat. Karena kemarin saya sudah banyak bicara tentang fadilah menjalankan ibadah puasa, dan juga saya sudah menjelaskan tentang fiqhus syiyam. Nah, untuk menyempurnakan kajian-kajian kita di bulan Ramadan ini, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menurut para ulama-ulama, barang siapa yang dikunjungi oleh bulan Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, bahkan dia menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan, tetapi kalau sampai berakhir bulan Ramadan itu belum ada tanda-tanda dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut di luar Ramadan akan lebih sulit lagi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau bulan Ramadan saja Allah sediakan sebagai bulan pengampunan, tetapi dosa kita tidak ada tanda-tanda diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di luar Ramadan, saudara-saudara. Jadi kita harus bertekad, mumpung kita baru mengawali Ramadan pada tahun ini, kita harus bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang taubat, bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil referensi tema kita ini, saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, dari kitab Riyadhus Shalihin, penjelasan tentang bab taubat. Betapa pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tahu bagaimana syarat-syarat taubat itu. Saudara, taubat secara bahasa itu artinya kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Jadi itulah makna secara bahasa taubat ini. Karena kita selama ini banyak melakukan dosa, jadi kita wajib kembali kepada yang benar. Terkait dengan apa yang kita alami saat ini, virus corona, ini pasti ada kaitannya dengan dosa yang kita kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur atau bahkan mengingatkan, memperingatkan kita semua agar dapat kembali ke jalan Allah yang benar ini. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya bacakan sedikit. Qala al-ulama, ya, Imam Nawawi mengisyaratkan di dalam kitabnya ini bahwa dia bilang at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib bagi setiap pribadi muslim, ya, min kulli dzambin, dari setiap atau dari segala dosa-dosanya. Jadi kalau kita ini, setiap manusia, saudara, tidak ada yang tidak punya dosa. Tidak ada yang steril manusia dari dosa. Besar atau kecil, setiap pribadi kita punya dosa. Ya. Bukanlah orang yang terbaik orang yang tidak punya dosa. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita manusia biasa ini yang tidak punya dosa. Tetapi sebaik-baik pendosa itu adalah orang yang segera sadar, segera dia bangkit, lalu dia kembali ke jalan yang benar. Maka beliau mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala
la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Kata beliau, jika dosa itu hanya berhubungan antara hamba dengan Tuhannya, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu apabila hanya berkaitan antara manusia dengan Tuhan dan tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan dosa dengan sesama umat manusia, falaha thalathatu syurut, maka baginya ada 3 syarat untuk bertaubat. Saya ulangi, kalau dosa itu hanya berkaitan antara manusia dengan Allah saja, baginya syarat taubat itu ada 3. Tetapi apabila ada dosa yang berkaitan dengan manusia, ditambah lagi 1 syarat. Jadi 4 syarat taubat itu. 3 yang berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Tuhan, dan 1 yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Mana syarat taubat yang 3 itu? Yang pertama kata beliau, ayyuqli'a anil ma'siyah. Syarat taubat yang pertama itu adalah kita bertekad untuk meninggalkan maksiat atau meninggalkan dosa itu. Jadi harus ada tekad. Jangan sekali-kali kita mengentengkan yang namanya dosa itu. Misalnya kita melakukan dosa kecil, ini kan dosa kecil saja ini. Dosa kecil juga kalau ditumpuk-tumpuk saudara, lama-lama bisa besar. Maka ada ungkapan, la saghira ma'al istimrar wala kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus-menerus dia menjadi besar. Dan tidak ada dosa yang besar kalau dia segera bertaubat atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 1 dosa saja yang tertutup pintu ampunan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 1 dosa saja, yaitu hanya dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak diampuni oleh Allah itu.